Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Umi Marhumatin, salah satu guru di SMP Islam Kafah Unggul, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, batch 2, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 42500101130, melaksanakan uji kinerja pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Islam Kafah Unggul pada kelas 7 dengan tema beriman kepada Allah dan hal-hal yang dapat meneguhkan iman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Biar lebih semangat lagi, sebelum mulai belajar, kita happy-happyan dulu, yaitu ice breaking. Oke? Yuk, kita ice breaking dulu. Boleh berdiri? Semuanya siap? Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum mulai belajar, saya mau cek kerapihan dulu. Apakah hari ini sudah rapi? Boleh dilihat dirinya, apakah sudah menggunakan baju yang rapi, celananya, roknya, kerudungnya? Sudah? Oke, sudah rapi semuanya. Untuk piket hari ini sudah dipiket? Oke ya, sudah bersih kelasnya. Terima kasih untuk pembelajarannya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu biar nanti dalam pembelajaran kita diberi kemudahan dalam menerima ilmu pada pagi hari ini. Hari ini akan dipimpin oleh Ananda Zamzam. Untuk Ananda Zamzam boleh ke depan buat memimpin doa. Baik, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Zamzam. Ibu akan absen dulu untuk yang masuk hari ini siapa saja. Semoga aja hadir semua ya. Atas nama Elmira Akila, Faisal Zaki, Raisyah Mutiara Toyibah, Ahmad Solahuddin. Oke, terima kasih untuk absen, sudah pada hadir semua untuk pagi hari ini. Selanjutnya untuk anak-anak boleh dimohon untuk berdiri, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Boleh, silakan berdiri. Boleh dipersilahkan buat duduk kembali. Ya. Bagaimana perasaan kalian pagi ini? Alhamdulillah baik. Ada nggak yang tadi pada saat berangkat ke sekolah dalam keadaan bersedih?
Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Merasa kosong. Semoga nanti kita pulangnya dalam keadaan happy dan membawa ilmu yang bermanfaat. Motivasi Ibu hari ini, Ibu berharap selesainya pembelajaran kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mampu menjadi orang yang beriman dan memiliki keimanan yang kuat. Amin. Nah, sebelum kita mulai pemateri, kita pembiasaan terlebih dahulu ya. Untuk pembiasaan kita membaca surat pendek yaitu surat Al-Ikhlas yang masih berkaitan dengan rukun iman, percaya kepada Allah. Kita baca sama-sama ya surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sebelum belajar saya mau membuat kesepakatan kelas yang mana pada saat pembelajaran nanti berlangsung anak-anak dilarang keluar ataupun ke kamar mandi kecuali dengan izin. Jadi kalau misalkan ada yang mau keluar dari ruangan, kalian boleh izin terlebih dahulu. Mengerti? Siap, mengerti. Terus dalam pembelajaran nanti selama belajar berlangsung dilarang untuk ngobrol sendiri ataupun bahkan bermain sendiri ataupun bergaduh. Jadi harap fokus dan memperhatikan pembelajaran pada pagi hari ini. Siap? Siap, Bu. Oke. Nah, karena minggu lalu kita sudah pernah belajar, minggu lalu materinya apa? Rukun iman. Iya, betul. Rukun iman. Yang mana rukun iman itu kemarin ada berapa? 6. 6. Ada 6 rukun iman. Yang pertama percaya kepada siapa? Allah. Yang kedua percaya kepada siapa? Malaikat. Malaikat. Yang ketiga? Kitab-kitab. Yang keempat? Rasul. Yang kelima? Hari kiamat. Yang keenam? Qada dan qadar. Qada dan qadar. Masya Allah, masih pada ingat semua, anak-anak hebat semua nih. Tepuk tangan dong buat semuanya. Iya. Karena masih pada ingat semuanya, saya mau ngasih pertanyaan nih buat kalian. Tapi dengan cara acak ya. Oke, Ananda Solah, coba sebutkan rukun iman yang kedua apa? Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Oke, betul. Selanjutnya, Rahma, rukun iman yang pertama apa? Iya, betul. Iman kepada Allah. Nah, tujuan kita pada pembelajaran hari ini kita masuk ke materi yaitu iman kepada Allah, yang mana tujuannya adalah mengenal arti iman kepada Allah. Apa sih itu iman? Dan yang kedua, menyebutkan bukti-bukti kekuasaan Allah. Apa saja bukti daripada kekuasaan Allah itu? Dan yang ketiga, menunjukkan sikap anak yang beriman. Bagaimana sih sikap anak yang beriman itu? Seperti apa orang-orang yang memiliki iman itu? Dan yang selanjutnya menerapkan aspek-aspek yang dapat menguatkan iman. Nah, dari sini kita akan masuk ke materi yang mana materi rukun iman yang kemarin sudah Ibu sampaikan, yang tadi sama-sama kita sebutkan. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat, yang ketiga percaya kepada kitab, yang keempat percaya kepada Rasul, yang kelima percaya hari kiamat, dan yang keenam percaya kepada qada dan qadar. Nah, dari rukun iman itu yang akan kita bahas kali ini adalah percaya kepada Allah. Dimulai dari yang pertama, apa itu iman? Iman itu adalah meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu ada, bahwasanya Allah itu maha kuasa, bahwasanya Allah itu maha melihat. Melihat siapa? Melihat kita semua. Semua perbuatan kita itu dilihat sama Allah. Semua akan ada hisabnya. Tahu hisab itu apa? Perhitungan. Iya, betul. Hisab itu adalah perhitungan. Selanjutnya, yang mana Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285, yang mana bunyinya akan dibacakan oleh salah satu dari kalian atas nama Faisal Zaki.
Boleh silahkan dibaca surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Selanjutnya, arti daripada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285 ini akan dibacakan oleh Ananda Zamzam. Silakan Ananda Zamzam. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Dari ayat ini menerangkan bahwasannya beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Allah itu menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk siapa? Umat manusia. Umat manusia. Dan juga Allah itu menciptakan yang namanya malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikatnya dan juga rasul-rasulnya, yang mana malaikat dan rasul ini menerima perintah dari Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Selanjutnya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa saja sih tanda-tanda kekuasaan Allah? Faisal, coba sebutkan apa itu tanda-tanda kekuasaan Allah? Kekuasaan Allah adalah Allah yang menciptakan matahari, bulan, bintang, menciptakan hujan, menciptakan tumbuhan, dan menciptakan kita. Siapa kita? Manusia. Kita ciptaan siapa sih? Allah. Ciptaan Allah, yang mana setiap manusia pasti memiliki yang namanya ada tangan, kaki, hidung, mulut, semuanya ini berfungsi dengan baik. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Maha besar Allah yang sudah menciptakan manusia sesempurna ini. Kita punya mata untuk melihat, kita punya telinga untuk mendengar, kita punya mulut untuk berbicara, kita punya kaki untuk berjalan. Tapi banyak juga dari kita yang melalaikan, maksudnya tidak menggunakan dengan baik. Contohnya mata. Kalau kalian pergunakan dengan sebaik mungkin, maka Allah akan memberikan pahala buat kalian. Akan tetapi kalau mata kalian salah gunakan, contohnya dipakai buat melihat hal-hal yang maksiat, nanti matanya juga akan mendapatkan perhitungan atau mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut juga sama. Mulut nanti kalau kalian tidak bisa menjaga dari hal-hal yang dapat mengakibatkan dosa. Dosanya mulut apa sih? Berkata kasar, gibah, mengucapkan sesuatu yang tidak sesungguhnya, tidak fakta, atau berbohong. Itu termasuk dosanya mulut. Terus telinga. Untuk apa tadi? Mendengar. Pergunakanlah telinga dengan sebaik mungkin untuk mendengar yang baik-baik, untuk mendengar yang bermanfaat. Jangan sampai kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita, termasuk panca inderanya tadi, untuk hal-hal yang baik-baik, bukan untuk hal-hal yang menyimpang. Contohnya dipakai dalam hal kemaksiatan. Selanjutnya, Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifat mulia Allah itu ada banyak ya. Yang kita spill di sini ada sifat Allah yang termasuk Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Maha Pengasih. Maha Pengasih. Allah itu memiliki sifat yang mana sifatnya itu Maha Pengasih, mengasihi seluruh hamba-hambanya, meskipun hamba-hambanya itu sering banget lalai, sering banget berbuat dosa. Akan tetapi karena penuh kasih sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya, Allah kalau hambanya minta pengampunan, mohon ampun, tobat, Allah akan memberikan pengampunan karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Yang selanjutnya ada
Al-Khaliq. Apa itu Al-Khaliq? Maha Pencipta. Maha Pencipta. Apa saja yang sudah diciptakan sama Allah? Banyak. Manusia, bumi, bulan, hewan, matahari, semua itu diciptakan untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita sebagai manusia. Hewan bisa kita manfaatkan untuk Makanan. sebagai makanan, sebagai binatang peliharaan. Tanaman bisa kita manfaatkan untuk Obat-obatan. obat-obatan, untuk makan sayur-sayuran, buah-buahan, untuk manusia. Allah juga menciptakan pemandangan-pemandangan yang indah seperti gunung, lautan. Itu yang bisa kita nikmati atas ciptaan-ciptaan Allah. Yang selanjutnya, Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Maha mengetahui. Ya, Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, baik yang kita lakukan secara terang-terangan maupun yang kita lakukan dalam sembunyi-sembunyi. Baik itu yang kita ucapkan ataupun yang ada di dalam hati. Iman itu letaknya ada di hati. Kalau iman manusia sedang dalam keadaan turun, biasanya dia rentan melakukan hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang buruk. Tetapi kalau iman manusia sedang naik, sedang tinggi, insya Allah Allah akan menjaganya. Iman, karena ada beberapa aspek yang mampu menguatkan iman manusia. Untuk menguatkan iman yang ada di dalam diri manusia, kita itu perlu yang namanya berdoa dan berzikir. Berdoa, minta sama Allah supaya kita diberi kekuatan iman, supaya imannya tidak lemah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, membaca dan memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia, bagi kita, bukan cuma bagi para nabi dan rasul, akan tetapi bagi seluruh umat manusia. Yang selanjutnya, menjaga dan membiasakan ibadah. Sudah rajin beribadah atau belum? Sudah. Salah satu ibadah apa yang sering kalian lakukan? Sholat. Sholat ada berapa waktu yang wajib? 5. 5 waktu. Dimulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada 5 waktu. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Sholat asar berapa rakaat? 4. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Dan sholat isya berapa rakaat? 4. Masya Allah, udah tahu semua ya, berarti udah istiqomah ya sholatnya. Istiqomah sholatnya, sholat 5 waktu. Nah, selebihnya juga ada sholat-sholat sunnah. Mencari ilmu agama. Jadi jangan sampai kalian merasa puas dengan apa yang sudah kalian dapatkan. Supaya apa? Supaya kalian mau terus mencari ilmu-ilmu agama apa sih yang belum saya kuasai. Ilmunya berwudu bagaimana, ilmunya berpuasa bagaimana, ilmunya melaksanakan sholat bagaimana. Karena kalau kalian beribadah tanpa tahu ilmunya, itu sia-sia. Selanjutnya, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Siapa itu orang-orang yang soleh? Apakah di antara kita orang-orang yang soleh? Siapa orang-orang yang soleh itu? Orang-orang yang membawa pengaruh positif. Iya, betul. Orang-orang yang membangun pengaruh positif. Yang mana kalau misalkan kita deket sama orang itu, kita merasa jadi kayak yang pengen beribadah, pengen ikut deket sama Allah, pengen meneladani sikap-sikapnya dengan kebaikan-kebaikannya yang dapat memberikan dukungan dan pengaruh positif. Selanjutnya, sikap yang menunjukkan iman kepada Allah. Bagaimana sih sikap kalau orang tersebut itu memang benar-benar beriman? Kalau memang orang itu punya iman, pasti mempunyai tanda. Bagaimana sih orang itu kalau misalkan beriman? Satu, yang pertama, mengucapkan Masya Allah saat lagi melihat pelangi. Pelangi itu kan sebuah keindahan. Pernah melihat pelangi? Pernah. Indah tidak? Indah. Siapa yang menciptakan pelangi? Allah. Allah Maha Kuasa hingga Allah mampu menciptakan pelangi yang begitu indahnya. Tapi kita sebagai manusia melihat ciptaan Allah berupa pelangi, alangkah baiknya kita mengucapkan Masya Allah. Masya Allah. Itu bukti kebesaran Allah. Yang kedua, bersyukur. Orang yang beriman, dia selalu bersyukur apabila mendapat rezeki. Tidak berkata seperti ini, ah cuma sedikit dapatnya, males jadinya.
Itu tanda-tanda orang yang tidak bersyukur. Sedangkan Allah sudah pernah bilang, barang siapa yang mau bersyukur, insya Allah Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi barang siapa yang kufur, Allah akan mengurangi nikmatnya, atau sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Yang selanjutnya, menyayangi ciptaan Allah. Apa itu ciptaan Allah yang kita sayangi? Sesama manusia, ya. Masih sama manusia, sama hewan, sama tumbuhan. Contoh menyayangi sama sesama manusia bagaimana? Menyayangi adik. Bagaimana? Menyayangi orang tua, hormat dan patuh sama orang tua, hormat dan patuh sama bapak, ibu, guru, sayang sama teman, tidak saling membuli, tidak saling mencaci. Apabila ada temannya yang sedang kesusahan, sedang mendapatkan musibah, kita buru-buru untuk menolong. Itu bukti tanda kita saling menyayangi sama sesama manusia. Selanjutnya, jangan biarkan ada celah iman di hatimu. Jadi dalam hati manusia itu akan ada celah. Apabila celah itu sudah terbuka, maka setan itu akan masuk ke dalam hati manusia untuk menggoda manusia. Supaya apa? Supaya imannya menjadi tipis. Lama-lama imannya menjadi hilang. Karena memang itu tujuannya setan. Hati-hati bila setan masuk di hatimu. Nah, ibu punya syair nih. Kalian boleh ikutin syair ibu. Hati-hati bila setan masuk di hatimu, itu pertanda ada celah iman di hatimu. Perbarui dengan membaca kalimat suci, agar hatimu segera pulih kembali. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Hatimu muasabah perbuatan. Jagalah jangan sampai kemasukan setan di hatimu pula iman bersemayam. Jagalah ia, awas kecolongan di hatimu pula iman bersemayam. Jagalah ia, awas kecolongan. Bisa? Satu, dua, tiga. Hati-hati bila setan masuk di hatimu, itu pertanda ada celah iman di hatimu. Perbarui dengan membaca kalimat suci, agar hatimu segera pulih kembali. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Hatimu muara segala perbuatan. Jagalah jangan sampai kemasukan setan di hatimu pula iman bersemayam. Jagalah ia, awas kecolongan di hatimu pula iman bersemayam. Jagalah ia, awas kecolongan. Kita menjaga hati dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Jaga hati. Apabila hati sudah mulai menurun imannya, rajin-rajinlah membaca kalimat-kalimat suci. Salah satunya la ilaha illallah, astagfirullah. Selanjutnya ada refleksi diri. Hari ini aku apakah sudah bersyukur? Apakah kalian hari ini sudah bersyukur? Sudah. Bersyukur atas apa?
kalian hari ini? Masih bisa sehat. Atas nikmat yang Allah berikan. Nikmat berupa apa tuh? Nikmat sehat. Nikmat sehat, Iman. nikmat iman, Nikmat beragama. nikmat beragama, nikmat ihsan, dan juga diberi kesehatan. Kita bisa berangkat ke sekolah dalam keadaan sehat, terus dalam keadaan fit, happy, bahagia. Alhamdulillah, itu nikmat kita yang harus kita syukuri pada pagi hari ini. Yang selanjutnya, aku percaya kepada Allah. Karena apa kalian percaya sama Allah? Karena kita diciptakan sama Allah. Selain itu, ada yang mau jawab lagi? Karena Allah satu-satunya Tuhan. Karena Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan manusia. Terus ada lagi? Karena sudah ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Karena sudah ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Masya Allah, hebat-hebat semua ya. Aku ingin jadi anak yang beriman, anak yang solehah, yang soleh, bertakwa, mampu menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Selanjutnya, materi iman hari ini sudah selesai. Apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Yang perempuan? Paham ya? Oke. Oke, selanjutnya saya akan memberikan tugas LKPD atau tugas kelompok, yang mana nanti dari kalian dibagi menjadi 4 kelompok ya. Oke. Nah, tapi sebelum dibagi menjadi kelompok, kita mau ice breaking dulu biar suasananya mencair, tidak terlalu pusing ya. Oke, kita ice breaking dulu. Nanti ice breakingnya, apabila saya bilang jeruk, berarti kalian duduk. Kalau saya bilang apel, berarti kalian berdiri. Oke? Bisa? Bisa, Bu. Oke ya. Apel, jeruk, apel, jeruk. Oke, ice breaking yang selanjutnya, kalau saya bilang kanan, kalian keluarinya yang kiri. Kalau saya bilang kiri, kalian keluarin tangan kanan. Paham? Kebalikan ya, bisa? Kalau saya bilang kiri, kalian keluarinnya yang kanan. Kiri, kanan, kiri, jeruk, 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 apel, jeruk, apel, kiri, kanan, jeruk, apel, jeruk. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Masya Allah, udah hebat-hebat semua ya. Kita mau menyusun LKPD, yang mana Abu akan ada tugas buat kalian. Kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok lembar kerja peserta didik. Mulai dari kelompok pertama. Kelompok pertama. Kelompok kedua. Kelompok ketiga. Kelompok keempat. Boleh, silakan, boleh dikerjakan. Di sini ada beberapa soal yang mana sesuai dengan kelompoknya. Kalau kelompok 1, temanya tentang apa? Tentang makna dan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ apa saja pertanyaannya? Jelaskan hubungan antara manusia dan Allah. Baik, Bu. Apa arti beriman kepada Allah? Bisa? Bisa. Oke. Ya. Sekarang kelompok 2. Temanya tentang apa? Hal-hal yang dapat meneguhkan iman, Bu. Ya, hal-hal yang dapat meneguhkan iman itu apa saja? Nanti di sini ada beberapa pertanyaan, kalian boleh dijawab. Yang kelompok 3, tentang apa temanya? Hal-hal yang dapat melemahkan iman. Ya, betul. Hal-hal yang dapat melemahkan iman itu apa saja? Kalian boleh dikerjakan. Yang kelompok 4, tentang penerapan iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Oke, kalian boleh langsung dikerjakan lembar dari LKPD tersebut sesuai dengan jawaban kalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 ingin memberi tahu jawaban kita ya. Jadi di soal nomor 1 ada pertanyaan, yaitu jelaskan hubungan antara iman kepada Allah dengan perilaku jujur. Jawaban kami adalah orang yang beriman yakin bahwa Allah Maha melihat sehingga dia selalu jujur karena takut berbuat dosa. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 4. Silakan kelompok 4 boleh duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan jawaban kami tentang hal-hal yang dapat menentukan iman. Yang pertama itu soalnya adalah sebutkan 5 hal yang dapat menentukan iman kepada Allah SWT. Jawaban kami adalah 1. Dengan membaca Al-Quran dan memahaminya. 2. Berdoa dan berzikir. 3. Mencari ilmu. Sekian presentasi dari kelompok kedua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban kami dari sebuah soal yang berjudul makna dan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Soal yang pertama, apa arti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? 1. Dan jawaban kami 1. Beriman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Ketika seseorang beriman, mereka cenderung akan merasa diperhatikan oleh Allah dan mereka yakin jika sholat dengan khusyuk dan ikhlas akan dibayar kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Jadi ketika seseorang yang beriman, mereka akan takut berbicara buruk dan berperilaku semena-mena karena sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Yang ketiga. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya dari kelompok 1? Sudah paham? Oke, boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dari kelompok 1 yang sudah menyampaikan diskusi. Oke, terima kasih. Karena sudah melakukan diskusi kelompok, Ibu akan memberikan evaluasi yang mana dari yang tadi sudah disampaikan, saya mau mengambil hasil kerja kalian. Maaf. Terima kasih. Sudah paham ya tentang beriman kepada Allah itu bagaimana, seperti apa, dan apa saja ciptaan Allah udah bisa dimengerti? Sudah, Bu. Untuk bukti bahwa kalian sudah memahami, Ibu ada LKPD mandiri yang mana nanti dikerjakan masing-masing sesuai nama, kelas, tanggal diisi. Dan juga sesuai dengan pertanyaannya, ceritakan pengalamanmu ketika menghadapi godaan untuk melakukan perbuatan dosa. Apakah kamu pernah mengalami yang namanya kamu mendapatkan godaan dari setan untuk melakukan perbuatan dosa? Lalu, jelaskan bagaimana imanmu kepada Allah menolongmu untuk menghindarinya. Dengan imanmu itu, bagaimana kamu bisa menghindari godaan setan itu?
awalnya kamu ceritakan dulu pengalaman kamu pernah merasa melakukan dosa itu seperti apa, lalu bagaimana kekuatan iman kamu bisa menyelamatkan kamu dari perbuatan dosa tersebut. Kalian boleh isi di lembar jawaban masing-masing. Diana sudah selesai? Oh, oke, boleh dikumpulkan. Oke, terima kasih. Sudah, makasih salah. Oke, terima kasih untuk hari ini. LKPD-nya sudah terisi semua. Terima kasih untuk jawabannya. Ibu mau mengevaluasi. Tadi kita belajar tentang apa? Iman. Iman ada berapa? Nah, Yang kita bahas tadi beriman kepada siapa? Allah, Kepada Allah. Siapa Allah? Tuhan kita, Tuhan kita yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Bukti kekuasaan Allah apa aja tadi? Allah menciptakan apa saja tadi? bumi, bulan, langit, matahari, galaksi. Oke, Masya Allah, pintar-pintar. Kira-kira untuk menjaga keteguhan iman kita, apa yang harus kita lakukan? Lebih banyak beribadah dan berzikir. Banyak beribadah, banyak berzikir. Terus ada lagi? Apa tadi? Membaca Al-Quran. Terus apa lagi? Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, kiranya ada yang mau ditanyakan dari materi hari ini? Tidak? Semuanya sudah paham? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari iman kepada apa yang kedua? Kepada malaikat. Itu untuk pelajaran next time. Nah, selanjutnya sekarang kalian boleh bersiap, duduk yang rapi. Pembelajaran hari ini supaya nanti kalian pulang membawa ilmu yang bermanfaat, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Untuk menutupnya kita ice breaking dulu, oke? Siap, Bu. Oke, ice breaking kali ini kita bilang wow. Tepuk wow. Tepuk wow. Tepuk wow. Wey. Oh. Wey. Oke, terima kasih untuk hari ini. Boleh duduk yang rapi. Kita mau menutup pembelajaran hari ini yang akan ditutup oleh Ananda Zamzam. Pada Ananda Zamzam boleh dipersilahkan untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, setelah selesai belajar, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.